Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, terima kasih telah berkenan mengunjungi channel kami, Maratmojo Official. Kita lanjutkan video unboxing. Jika di dalam video sebelumnya kita telah men-unboxing ini tokoh Kangko atau Puntadewa waktu masih muda, dan di paket yang sama masih ada dua tokoh lain yang akan kita lihat tokoh apa ini di dalamnya. Nih, kita ambil lagi. Ini masih ada. Tokoh berikutnya adalah nih, Prabu Kresna. Di Instagram saya gambarnya beberapa hari yang lalu telah saya share. Nah, wayangnya ini Prabu Kresna. Nah, kita buka dari plastiknya. Jadi ini produk tatahan dan sunggingan dari Manyaran yang nyungging Mas Suyatno, yang natah Mas Rewang Budianto, Manyaran Wonogiri. Kresna ini sengaja saya minta praupane itu digembleng. Biasanya warnanya kan Kresna itu hitam. Nah, ini ya gunduan-duan. Nah, Kresna yang hitam sudah ada. Kok pingin bisa punya Kresna yang wajahnya itu gemblengan ini. Ini Prabu Kresna. Kalau buat jejer kok kayaknya menarik. Nih, gapitnya juga udah saya siapkan. Pada saat wayang ini masih putihan, saya juga waktu itu sempat menunjukkan di video yang sebelumnya. Namun wayang ini masih putihan. Nah, ini sekarang udah disungging dan menjadi semakin bagus. Nah, ini tinggal digapiti, dijahit. Ya, kebiasaan saya yang saya cari dulu itu yang tengah ini biar lebih seken, enak. Pokoknya tengah ini harus dapat dulu. Akhirnya setelah tengah ini dapat, nanti nyetel bagian atas bawahnya buat saya lebih gampang. Pokoknya tengah ini di bangkean ini harus saya kunci dulu. Ya, ini cara saya. Misalnya panjenengan ada cara yang lain, monggo. Nah, kalau ini ya cara saya begini nih. Ada yang dikunci dulu di kuping telinganya, monggo, tidak masalah. Yang penting kan wayangnya tergapiti dengan sebaik mungkin. Gitu. Setelah itu kan kayak gapit Puntadewa sebelumnya, bagian bawah ini. Bawah itu kalau tataannya bubuan atau yang bunder-bunder itu, yang bolong-bolong bunder itu enak itu buat wadah tali. Karena tatahan bubuan tuh kalau buat wadah tali itu cenderung kokoh. Jadi kalau saya cari lubang itu sebisa mungkin ya, kalau ketemu bubuan ya itu
tatahan bubukan tuh yang bunder-bunder bolong itu, yang saya tali di situ. Karena enak, nggak maju mundur gitu, nggak goyang gitu. Kalau bubukan. Nah ini pertanyaannya, mengapa Kresno ini kok wajahnya gemblengan gitu? Gini. Kalau wondo wayang itu kan saya nggak begitu ngerti tentang wondo wayang. Kalau ini kan Kresnonya wondonya agak luruh. Terus saya itu pokoknya patokan saya kalau urusan wayang itu ya urusan rasa apa? Rasa saya. Nah, waktu itu saya teringat lakon awal-awal Gojali Suto atau Sombo Juwing. Nah, di situ Bathara Wisnu dan Kresna misah karena ada beda penemu, ada beda pendapat. Artinya ya singkat cerita, Wisnu dan Kresna lagi nggak akur. Nggak akurnya kenapa? Nggak akurnya untuk menentukan antara Sitijo dan Sombo itu yang benar siapa, yang salah siapa. Itu dilakon Gojali Suto atau Bumo Kawiyo. Karena masing-masing kedua tokoh itu adalah sama-sama putranya Kresna dan Wisnu. Kalau Bumo itu, Sitijo itu putra Kadewatan, sedangkan Sombo putra apa yang non kadewatan istilahnya ya putra ning donya gitu. Kalau Sitijo kan putrane Bathara Wisnu nitis ke Kresna, ya berarti Sitijo ya putrane Kresna. Sedangkan Raden Sombo itu putranya Prabu Kresna dengan Dewi Jembowati. Dewi Jembowati itu putrinya Dewi Trijata. Trijata putrinya Raden Gunawan Wibisana. Jadi Kresna dengan Gunawan Wibisana itu putu. Putu mantu. Nah, Kresna dengan Dewi Jembowati itu punya dua anak. Anak pertama namanya Raden Gunadewa, itu kakaknya Raden Sombo. Kemudian yang Sombo itu Wisnu Broto itu, yang kasatriane di Parang Garuda. Nah, Gunadewa dia ada yang kondisi yang beda dengan manusia pada umumnya. Dia lahir dengan punya buntut seperti Wanara. Nah, kalau bayangan saya ya lahir ada buntutnya kayak Son Goku gitu di Dragon Ball gitu. Malah ampuh gitu. Nah, tapi kan kalau wayang kan ya nggak kenal Dragon Ball. Nah, wah kurang tepat nih. Nah, kenapa punya buntut? Karena Dewi Jembowati itu adalah anaknya Resi Jembawan. Resi Jembawan suaminya Trijata. Sebenarnya yang awal disukai Trijata itu bukan Jembawan, tapi Raden Lesmono Widakdo
adiknya Sri Romo Wijoyo. Itu yang disukai Trijotho. Nah, kalau dilakon laire Jembawan, rabine Jembawan, yaitu Jembawan malih rupa. Berwujud Raden Lesmana Widagdo yang kemudian nyidra Trijotho itu singkat. Nah, Trijotho itu kok sampai punya suami kethek, itu kutukannya Prabu Dasamuka. Karena Dasamuka kecewa menganggap Trijotho yang menghalang-halanginya untuk mendapatkan hatinya Dewi Sinta. Karena Trijotho itu ditugasi untuk mendampingi Sinta saat diculik Rahwana atau Dasamuka. Nah itu. Nah, di dalam lakon Gojali Suta, Wisnu dan Kresna nggak akur. Lagi nggak akur. Karena bingung menentukan antara Sombo dan Sitijo, siapa yang benar, siapa yang salah. Tuh. Nah, karena saya mengingat lakon itu, maka untuk membedakan Kresna yang sedang tidak berwisnu, atau Kresna yang koncatan Bathara Wisnu, ya Kresnanya rupane gembleng aja gitu. Gitu. Itu ya penganggit saya itu. Yang belum tentu benar. Itu ya mana ya itu versi saya. Nggo bedakne iki Kresna umume Kresna kan titising Wisnu. Ya ada kalanya Kresna ada lakon Kresna itu lagi nggak akur sama Wisnu, ya itu. Iki Kresna gembleng ini nggo membedakan saat Kresna sedang tidak berwisnu. Nah ini itu telaten. Ya tapi menyenangkan nih. Pokoknya kalau seneng itu ya gimana ya nggak kesel. Ya kesel sebenarnya, tapi punya energi. Jadi ini yang saya coba untuk selalu saya latih kalau saya lagi menyelesaikan hal-hal apa di dalam pekerjaan, supaya mengerjakan apa-apa itu outputnya bisa sebagus mungkin. Yaitu kita harus menuangkan kesenangan di dalam apa yang kita kerjakan. Karena kalau seneng, nggak ngersulo, nggak sambat, itu ya setidaknya ada doyo luwih atau energi lebih untuk bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Jadi buat saya wayang itu bukan hanya sekedar hobi yang bisa dinikmati atau dimainkan dengan tangan kayak gitu, enggak, tapi ya berdampak juga ke dalam bagaimana saya beraktivitas di dalam menjalankan pekerjaan itu. Jadi saya merasa beruntung ditakdirkan seneng wayang. Nah, gini, ini kan udah kelihatan tergapiti ya dengan baik. Ya, ini kan garis nyelomoti ya. Karena kalau nggak diselomoti ini nggak rapi, jelek ya gimana? Kurang gini.
Ini kulitnya bagus, kencang. Jadi kalau wayang kulitnya bagus, tatanya bagus, sunggingannya bagus, menyenangkan sekali. Terusin dulu, ambil nyiapin untuk yang tangan, cari tuding. Nah, ini tudingnya, selomot korek lagi ya, ini senarnya. Diratakan. Wah, kok kurang rapi ya, tok. Kok jelek. Lubangnya kurang lebar ya, diunceki supaya senarnya bisa masuk. Wah, udah ini ya, tinggal motong pakai pemotong kuku. Setelah potong ya selomot. Nah. Tinggal tangan belakang, selomot lagi. Kayaknya lubangnya juga kurang lebar ya, sama diunceki. Ini kurang lebar ya karena yang saya gunakan senar. Kalau benang ya cukup. Del. Udah. Nah, ini Prabu Kresna. Nah, ini Kresnanya juga sengaja saya minta beda dengan umumnya, dimana gelangnya ini, gelang susun ini, kono ini, biasanya itu ada sadannya sama ada slumpringnya. Kalau ini kan ya polosan gini kayak permadi gitu. Mengapa ini saya buat gini? Karena di gelang kakinya ini cuma susun satu nih, di binggelnya ini, sehingga di sini nggak saya kasih slumpring sama sadan, nggak ada, jadi ya cuma gini. Terus di kalung ulurnya ini, di bangkean ini nggak ada kancingan kinjengan, nggak ada, jadi langsung bablas saja. Tuh. Terus juga polosan gini nggak pakai uncal kencono, enggak. Nah, ini saya juga seneng ini motif
limarannya ini kan beda dengan Puntadewa yang tadi. Nah ini kan motif tatanya beda ini. Nah ini saya belum tahu ini namanya apa gitu. Ya ngerti saya ya limaran itu aja. Tapi limaran yang apa? Kayak misalnya batik parang, ya. Kan ada parang ini, parang macam-macam kan. Kalau ini limaran apa? Saya belum tahu. Ini juga sembongnya itu kan, ini sembong ini kan juga motif tatanya beda. Nah ini. Nah di wayang itu motif tataan banyak, cuma kayaknya belum ternamakan secara keseluruhan. Kalau bagian-bagian tertentu sudah ternamakan, tapi ini detail di bagian yang lebih detail belum ternamakan. Tuh. Terus dalam menggambar wayang itu saya usahakan itu setiap bagian itu mendapatkan papan yang tepat mungkin dan nggak tumpang tindih. Kalaupun tumpang tindih itu satu itu wajar, yang kedua tidak mengganggu bentuk aslinya itu. Misalnya ini sumping gini, ini dengan praban ini kan bersinggungan tapi nggak tumpang tindih. Kalaupun tumpang tindihnya itu kecil sekali. Terus jika saya dirasa itu kuat, misalnya kayak ini kayak Manggaran ini dengan punggung yang ini tuh kan sengaja tidak disatukan, tidak ada kancingannya. Ya kenapa kan? Saya kira Manggaran ini ya kuat gitu, jadi tidak masalah gitu. Terus sembong yang ini dengan yang ini tidak tumpang tindih, tapi gimana? Ya cuma bersinggungan aja. Gitu. Terus ciri-ciri wayang saya yang lain itu adalah saya usahakan untuk selalu minta bahwa jari kaki belakang itu ditata. Ya katanya memang kalau ditata jadinya nggak awet ya nggak masalah, tapi ya tetap aja awet juga tergantung bagaimana kita menggunakan wayang. Yang kedua kalau ditata ini kan sunggingan antara yang satu dengan yang baliknya itu kan jadinya sama. Tuh, terus ini kaki belakang yang bagian depan ini juga ada titian tataan gitu. Supaya istilahnya kencete kaki itu antara sisi yang satu dengan yang lainnya itu sama. Tuh. Ya, ini Prabu Kresna. Nah, ini kalau luruh itu ndingkluk ini bisa jadi Prabu Romo atau Prabu Pandu. Itu juga bisa kalau wajahnya luruh gitu atau ndingkluk gitu. Gitu. Ini paket wayang yang kedua. Tinggal satu lagi yang akan kita buka dan sekaligus kita gapiti. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Untuk yang video kali ini sekian dulu. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah atau mungkin menjadikan kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.